sampai di ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, ya. Kalau yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya ini maksudnya adalah anak-anak yatim yang dalam pengasuhan mereka kemudian belum balik. Jadi bukan yang dimaksud sempurna akalnya ini orang gila atau apa, enggak ya. Tapi yang dimaksud adalah orang yang belum sempurna adalah anak yatim yang belum balik, belum dewasa. Atau mungkin juga ada yang sudah cukup umur tapi dia memiliki keterbatasan hartanya. Memiliki keterbatasan untuk mengatur hartanya. Jangan nanti meskipun itu harta dia, akan lebih banyak mafsadahnya karena akan jadi tidak bermanfaat, malah nggak karu-karuan, bisa dibujui orang dan sebagainya. Yang dimaksud amwalakum ini adalah yang ada dalam kekuasaan sampean semua. Jika harta anak yatim yang ada dalam pengelolaan sampean karena anak yatimnya masih kecil misalnya, itu jangan langsung diserahkan kalau memang belum cukup umur atau belum sempurna akalnya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Apalagi misalnya harta itu juga sampean merawatnya itu ya sambil menjadikannya sebagai pokok kehidupan. Tapi dalam pada itu, kata Allah, warzuquhum fiha waksuhum. Kalau kamu mengelola harta mereka, maka tentu kamu juga punya kewajiban, selain punya hak untuk juga ikut makan dari situ, kamu juga punya kewajiban untuk memberi makan mereka, menafkahi mereka, apapun kebutuhan mereka dari hasil harta mereka. Termasuk waksuhum itu maksudnya beri ya pakaian, sandang, pangan, papan lah ya, dari harta tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Menyakiti hati mereka. Pak mbokmu mek mari sing ngene ninggali opo-opo kon nakalmu yo. Dan lain sebagainya. Jangan sampai terucap ucapan kalau sampean dan istri atau keluarga tidak mampu merawatnya, sekurangnya sampean jangan menyakiti hati mereka, anak yatim. Maka ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang baik, qaulan ma'rufa. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Yang dimaksud dengan wabtalu, ujilah itu adalah selidiki dulu. Adakan penyelidikan tentang keagamaan mereka, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain, sampai diketahui bahwa anak itu memang dapat dipercaya. Kenapa kok perlu diselidiki agama mereka juga? Misalnya begini, sampean punya saudara itu, atau sampean punya kerabat itu meninggal, lalu dia punya anak yatim. Kerabatnya itu, kerabat sampean itu Islam ya. Nah, ketika anak yatim itu mulai dewasa, ternyata dia bejat agamanya, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik sampai keluar dari agama Islam misalnya.
maka waris itu tidak berhak diberikan kepada dia loh ya. Jadi harta itu tidak boleh diberikan kepada dia. Tidak boleh. Murtad itu termasuk satu di antara penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Maka itulah wabtalu di situ yang dimaksud adalah selidikilah, telitilah al-yatama, anak yatim yang sudah hatta idza balagul nikah, ketika dia sudah sampai pada umur yang boleh menikah atau akil balik, dan sebelum kamu serahkan harta mereka, teliti dulu gimana kelakuannya, gimana eh, agamanya, dan seterusnya. Apakah memang dia sudah layak dan sah menurut syar'i untuk memperoleh hartanya dia. Fa'in anastum minhum rusydan, dan jika menurutmu, ya, menurut pendapatmu mereka telah mampu untuk mengelola harta itu, ya sudah, fadfa'u ilaihim amwalahum. Fadfa'u, sudah berikan, serahkan harta itu kepada mereka. Karena memang itu adalah hak mereka. Jadi ya itu anu ya apa secara adil serahkan. Sudah. Nah, ini persoalannya. Banyak orang yang karena sudah kadung lama, anak itu yatim ditinggal ibunya sejak umur 5 tahun, bapaknya sejak umur 6 tahun misalnya, lalu punya harta, sampean yang ngelola itu sudah keenaan, pas umur 20 misalnya, kan udah 15 tahun tuh sama lu. Nah, itu kadang menyerahkan itu mbak angel gitu sambil berat gitu. Karena udah kadung kayak miliknya gitu ya. Malah ada yang sebagian orang itu yang dia nyekolahkan, dia apa itu dihitung sebagai biaya. Ketika biaya itu habis apa banyak, kemudian dihitung sebagai dariku untuk membeli hartamu. Sekarang itu hartaku, sudah bukan hartamu lagi. Itu ada yang sampai gitu. Gitu. Jadi ada anak yatim punya warisan dari orang tuanya sawah sekian gitu ya. Lalu sawah itu dikelola oleh A misalnya, kerabatnya orang tuanya itu. Lalu si anak yatim ini ya sesekali kadang minta uang jajan, minta ngambil jajan, atau kadang minta ini, itu. Nah itu ternyata dihitung terus, kemudian nanti dikurskan setelah tahun ini, itu sudah sawahku itu, kamu ngambil sekian, ngambil sekian. Padahal ngambil sekian ya dari hasil harta itu. Nah ini yang kurang ajar, itu yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim ya. Naudzubillah min dzalik. Gak enak itu nanti di dunia maupun di akhirat, gak enak. Jangan sampai ya. Jangan sampai, benar-benar hindari hal tersebut. Ya. Wala ta'kuluha israfan. Kalaupun kamu misalnya pada saat kata Allah mengelola harta anak yatim itu, dan itu juga kamu ikut numpang makan di situ, numpang mengambil sekedarnya di situ, jangan sampai israfan. Ya, jangan sampai israfan. Jangan sampai melebihi batas kepatutan. Ya, mentang-mentang itu harta sampean yang mengelola, lalu kemudian sampean beli emas, beli apa dari harta itu. Ini kan boleh, kata Quran, enggak boleh. Sampean hanya boleh itu sepatutnya saja. Ya, kalaupun beli makan ya makan, kalaupun pakaian ya pakaian seadanya, cukup untuk hidup. Karena itu memang sejatinya bukan harta kita ya, bukan harta sampean. Itu adalah harta mereka, anak yatim. Bidaro iyak baru, tapi juga jangan tergesa-gesa untuk menyerahkannya sebelum mereka benar-benar dan tadi. Apalagi kalau wamangkana goni yang falyastafif, apalagi kalau sampean kaya. Kaya maksudnya gimana? Kalau sampean itu sebenarnya tanpa harta anak yatim itu mampu sampean. Wis ta, jangan ngambil. Jangan, wis. Kalaupun sampean membiayai mereka, ya ambilkan dari harta mereka sendiri.
Kalau sampean mau bersedekah benar ya malah ambilkan dari harta sampean, nah, itu malah dapat pahala banyak. Apalagi sampean sudah mampu ya. Kalau sudah mampu untuk keluarga dan anak-anak sampean sendiri, janganlah ngambil dari harta anak yatim. Ini yang dimaksud falyasta'fif, hendaklah menahan diri. Wa man kana faqiran, tapi kalau sampean memang miskin, ya, melarat, maka tidak apa-apa, falyakul. Sampean makan atau ngambil dari harta anak yatim itu, tetapi ada batasan nih, bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya, yang namanya patut itu kan batasannya berapa persen kan ya enggak ada, tapi patut itu kan persoalan etika, ya kan? Persoalan etika. Nah, sekarang kan etika itu dianggap nggak ada, nggak penting. Jangan senyum, nggak ada urusannya dengan politik. Jadi etika itu sudah susah sekarang ini. Bil ma'ruf di situ karena nggak ada ukuran berapa persen yang bisa diambil dari harta anak yatim berapa, nggak ada. Yang ada adalah batasan zaman itu pokoknya sampeyan itu kudu iso rumangsa. Nah, kebanyakan orang rumangsa bisa. Padahal ora bisa rumangsa. Nah, itu. Bisa merasa gitu loh, duwe punya sensitivity gitu loh. Punya sensitivitas yang itu kelola hartanya anak yatim rek gitu ya. Terus keluar pakai baju ngerempiong, ujuk-ujuk beli mobil, padahal dia nggak punya usaha lain, nggak punya sawah lain, kan orang jadi curiga gitu loh. Jadi curiga itu namanya iso rumangsa etika. Loh kok aku ujuk-ujuk iso gini, karena apa? Oh karena itu, enggak lah, enggak ada ini peraturan. Wis salah. Orang itu bisa rumangsa. Gak usah dikono-ngono, orang itu bisa baca lah. Itu namanya merasa, bisa merasa. Sampean ada orang lewat di depan rumah sampean misalnya ya. Kemudian sampean memang sedang pengen meludah. Tapi kan sampean bisa menahan diri untuk tidak meludah pada saat dia lewat. Lah kalau pas dia lewat terus sampean wajuh. Meskipun sampean sebenarnya memang sedang pengen meludah, tapi kan orang yang lewat kan merasa, wih, aku itu kwek padahal nggak ada sebenarnya. Tapi itu tadi, bagaimana tepo seliro tadi. Dalam harta anak yatim juga sama. Demikian ya. Faidza tafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim. Ini loh Islam itu hebatnya itu ya. Dan ketika sudah kamu serahkan harta itu, kamu ambil saksi. Ajak orang untuk menyaksikan bahwa ini harta sudah saya berikan kepada anak yatim, ini setelah terima. Seperti kalau sekarang misalnya ya dengan hitam di atas putih atau notaris atau apa, itu lebih baik. Artinya Islam itu sejak dulu sudah mengajarkan tertib administrasi, transparansi, gitu kan? Luar biasa. Sebelum bahkan orang-orang Eropa sok-sok punya ilmu tentang itu, Islam sudah mengatakan, bahkan dalam perjanjian itu kan disebutkan juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza tadayantum bidainin faktubuha. Kalau kamu itu mau mengadakan perjanjian dengan batas waktu atau dengan janji tertentu, maka catatlah. Maka ketika anak yatim sampean diserah itu harusnya di awal juga dicatat tuh. Harus dicatat harta yang dikelola itu berapa, mana saja. Itu harus jelas. Ada saksi-saksi. Nanti pada saat menyerahkan sekian tahun kemudian ya juga begitu. Diserahkan masih utuh. Kalaupun kurang ya kurang, ada jelas karena ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Transparan, jelas. Sehingga itu sangat menghindari pertikaian. Dan di atas semua itu wakafa billahi hasiba. Di atas semua itu tetaplah cukup Allah yang menjadi pengawas. Di sampean dan saya hindari dulu segini loh. Enggak, saya dulu segini, sudahlah. Allah mengawasi semuanya, nggak usah pelintat-pelintut.
Nggak usah mencoba menyembunyikan ini itu. Allah tahu. Nah ini loh yang kadang itu masih nggak nggak sadar kita itu bahwa Allah mengawasi kita itu nggak sadar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang keluar dari mulut kita ucapan, tindakan, pikiran yang tidak diawasi kecuali pasti dicatat secara jelas oleh Allah melalui Raqib dan Atid. Itu yang namanya diawasi. Teman dan saya ini, makanya Pak Guru Muhtar kan ngajarin kita untuk mengenal Allah secara mendekat dan merasakan hadirnya Allah itu melekat banget bareng kita gitu ya. Itu dari surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Ya, jadi bagaimana ini berarti kalau di dalam konsep hukum Islam itu masuk kategori hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah, akhlak tentang bagaimana etika, dan juga hukum amaliyah, tata cara amaliyah khususnya dalam hal muamalah, hukum cara merawat warisan anak yatim. Nah, ya. Jadi dalam Islam itu kan Quran itu berisikan minimal 3 jenis hukum ya, i'tiqadiyah yang terkait dengan tauhid atau akidah, akidah kita terhadap Allah dan rukun iman itu ya. Kemudian bersifat khuluqiyah, khuluqiyah itu tentang adab, tentang akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Itu diatur dalam Islam, termasuk ya kalau kepada orang tua ya wa kullahuma uffin misalnya gitu, atau wahfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, sopan santunlah, itu khuluqiyah. Al-Quran mengajarkan itu. Kalau kepada Allah itu la tajar sautik misalnya, janganlah engkau keraskan suaramu ketika ini bla bla bla. Nah itu yang kedua khuluqiyah. Lalu yang ketiga adalah amaliyah. Quran juga mengatur tentang bagaimana tata cara, baik kepada ibadah, tentang ibadah kepada Allah, tata cara sholat, tata cara wudhu, kan diatur itu. Misalnya surat Al-Maidah bicara tentang wudhu. Kalau wudhu itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau wudhu itu dimulai dari muka, usaplah muka, kemudian ya kan, basuhlah muka, kemudian basuhlah tanganmu, gitu. Famsahu biru'usikum wa aydiyakum, kemudian usaplah kakimu dan apa? Famsahu biru'usikum, kepalamu, wa aydiyakum, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai. Nah, kan tentang ibadah. Lalu tentang muamalah ya kayak gini nih. Tentang waris, tentang nikah, tentang perdagangan, tentang haram-haram makanan yang halal dan sebagainya. Itu Quran berisikan itu. Nah, yang ayat 5 dan 6 ini yang menyangkut tentang khuluqiyah dan tentang muamalah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Bu Nini silakan. Bu Nini Yuliani silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau seperti tadi memang jujur mengerikan Gus. Ternyata dititipin anak yatim yang punya atau anaknya orang kaya kemudian yatim, itu berat banget. Ibaratnya mendingan dititipi anak yatim yang tidak punya apa-apa, tidak ada risiko akhirat, yang penting kita kelola, kita sekolahkan sewajarnya, tidak disakitin. Tapi kalau yang ada hartanya tadi, memang lagi-lagi harta ini memang ngeri ya, ngeri sekali. Itu tanggung jawabnya dunia akhirat kan gitu. Jadi berat banget Gus. Satu. Terus kedua gini Gus, tadi yang
sopan santun tadi, saya ingat di kampung itu waktu mau ke kampung itu kan ada warung. Nah, ada orang makan, kemudian ada anak gadis itu lewat. Nah, lewat meludah gitu loh istilahnya. Entah meludah ini itu sengaja atau tidak, wallahualam nggak tahu. Nah, orang tua ini langsung marah menyumpahin gitu. Ini ada gadis kok nggak sopan santun, seumur hidupmu nggak bakal punya suami gitu. Akhirnya sampai sekarang, bahkan sekarang udah meninggal Gus. Itu nggak punya suami betul. Itu gimana Gus Matur Suwun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, si anak gadis itu kalau memang tidak sengaja ya memang tidak berdosa ya kalau nggak sengaja karena dia. Tapi memang makanya itu perlu diajari tepos liro, sesuatu yang sekarang memang dihapus oleh anak generasi Z sekarang, oleh media, oleh bahkan orang-orang tua yang sok-sok kebarat-baratan itu memang mengajarkan untuk tidak peduli dengan orang lain ya. Sehingga live your life gitu istilahnya itu. Sudahlah jalani hidupmu sendiri, nggak usah kepo dengan orang lain. Apapun ucapan orang lain, pandangan orang lain, abaikan. Misalnya gitu. Banyak YouTuber terkenal yang kemudian mengajarkan kayak gitu. Sehingga mungkin ya, tapi kalau ketidaksengajaan itu bukan salah dia. Nah, bagaimana dengan orang tua itu? Orang tua itu juga gampang muring-muringan itu juga dilarang dalam Islam ya. Islam itu kan mengajarkan kita untuk pertama wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan kalaupun dia itu sengaja, itu pun kita diajarkan untuk wal afina anin nas, memaafkan mereka yang keliru. Tidak boleh sampai nyumpah-nyumpahin. Dalam Islam pun tidak boleh itu. Mengutuk-ngutuk itu dilarang itu. Ada dalam surat Al-Hujurat. Jadi, lalu bagaimana kok sampai terjadi benar-benar nggak nikah ya kebetulan aja itu. Ya, kebetulan aja. Seseorang itu tidak mampu mengutuk seseorang yang lain kalau tidak diizini Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Baik manfaat maupun mudarat itu tidak bisa orang kalau nggak ada izin Allah illa bi'idznih. Nah, sehingga konsepnya harus dilihat dari tiga sisi itu. Sisi pertama adalah sisi anak tadi. Kalau sengaja ya dia keliru, tapi kalau tidak sengaja ya dia nggak keliru, nggak dosa. Yang kedua dari sisi orang tua tadi, orang tua ya jelas keliru karena tidak mampu melaksanakan dua perintah Quran, apa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, juga tidak mampu melafina anin nas, dan dia melanggar larangan Quran untuk apa? Untuk janganlah kamu mencaci atau mengutuk-ngutuk, nggak boleh itu. Nah, lalu sisi ketiga adalah dari sisi kenapa kok terjadi sampai nggak nikah, yaitu kebetulan aja. Tapi memang ada ya, kalau dilihat dari sisi kayak santet atau apa dan sebagainya, memang ada ya hal-hal semacam itu. Jadi kolaborasi manusia dengan jin yang kemudian nyantet orang, nutup jodoh apa segala macam ya diupayakan apa ya memang kadang jin juga diberi izin oleh Allah untuk mengganggu manusia seperti itu. Maka gimana caranya agar kita tidak terpapar seperti itu ya? Banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari segala macam makar, gangguan, fitnah, santet, sihirnya, jin, setan, iblis, dajjal, dan bola tentaranya. Saja. Oke, ada lagi. Kalau tentang anak yatim yang kaya, ya memang begitu ya. Dunia itu mal'unah memang. Kalau sesuatu yang bersifat terlaknat itu harus hati-hati betul. Jadi seperti sampean memegang, seperti anak kecil yang sampean pegangi pisau tajam, pedang tajam, bahaya. Pisau bermanfaat nggak? Bermanfaat. Pedang bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi siapa yang megang anak kecil? Bahaya. Gitu. Pestisida penting nggak penting? Manfaat. Tapi kalau yang megang orang yang sedang marah, yang megang orang yang sedang stres, bahaya. Gitu loh. Tapi kalau yang megang adalah petani yang mau ke sawah, baik. Gitu loh. Harta pun demikian. Kalau yang megang adalah orang yang sangat ambisius, orang yang sangat cowinta harta, itu bahaya. Tapi kalau yang megang adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan agama Allah, baik. Itulah. Makanya harta anak yatim juga demikian.
Kalau untuk dipegang oleh orang-orang yang amanah, ya bagus. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang ambisius, yang cowinta, harta pol, ya ini yang bahaya. Makanya itu menjadi satu pedang bermata dua yang hati-hati. Katanya nggak sih, nggak boleh ini harta. Lah kok nyari harta nggak gitu konsepnya. Itu ya seperti itu tadi. Jadi ada manfaat tergantung siapa man behind the gun, ya. Bukan degan, degan. Ada lagi? Saya Gus. Ya, silakan Bunda. Nagih janji kemarin bilang mau explain about the advantage and disadvantage of being. Is anybody also need to be explained about the advance and advantage about being polygamy? Yes, please. It's you. Is anybody else? Oke, Bu Dia ini nagih janji karena kemarin katanya saya akan nerangkan tentang keuntungan dan kerugian dari berpoligami. Dari sisi siapa dulu ini? Dari sisi perempuan atau laki-laki ini? Ya, Dua-duanya. kalau gini ya, jadi poligami itu hukum ya, dilihat dari sisi hukum dulu. Rasulullah ketika menikahi Khadijah ada rencana berpoligami. Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah ditinggal wafat Khadijah, itu masih sekian lama beliau nggak kemudian langsung nikah dulu. Beliau selama 2 tahun itu berkabung betul beliau. Makanya ada namanya Amul Huzn. Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun-tahun kesedihan. Iya, padahal Khadijah itu, aduh, segalanya lah. Kalau Khadijah itu dinikahi Rasulullah umur 40, wafatnya Khadijah sekitar umur 65. Ya, sekitar 65. Berarti hampir 15 tahun lah ikut Rasulullah itu. Nah, itu pun ketika menikah kemudian untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya seperti yang saya terangkan kemarin, itu yang perlu dipahami dulu. Sehingga orang berpoligami itu ditujukan atau diorientasikan untuk pertama kepentingan seks. Karena kalau kepentingan seks sifatnya instantly, sangat instan. Seseorang akan segera keriput dan tidak nyaman lagi. Kalau yang kedua juga jangan orientasikan mau dipoligami itu karena harta. Misalnya si A kaya raya sehingga saya poligami nanti pasti sejahtera. Ya kalau kaya raya terus. Lalu kemudian ujuk-ujuk stroke habisin hartanya kan ya repot. Nanti sama enggak mau lagi. Seorang laki-laki saya ceritani ya, bagaimana beratnya berpoligami. Ada banyak orang yang datang ke saya untuk izin berpoligami. Ada orang yang terbang dari Lampung itu khusus ke Bali itu sowan menghadap itu hanya untuk izin. Terus izini saya berpoligami gitu. Loh, yuk, kapan nggak perlu izin saya, ngapain izin saya? Ya saya menganggap sampean paling tahu. Saya dan paling tahu juga hukumnya dan juga paling tahu karena sudah mengamalkan katanya gitu. Loh, zaman pengen tahu dari saya mengamalkan atau dari saya sebagai seorang yang ngerti hukum, dua-duanya lah Gus. Sekarang jangan bicara hukum dulu lah. Bicara dari orang yang merasakan. Ketika poligami mensyaratkan syarat yang tidak boleh ditawar, yakni adil. Tidak ada satupun orang yang mampu berbuat adil secara utuh di dunia ini. Makanya itu kalimatnya khiftum. Khiftum dari kata khaufa. Khaufa itu apa? Takut. Kenapa? Karena kalau sampai tidak mampu buat adil, itu nanti di akhirat akan dikalungkan itu. Ketidakadilan itu sampai kemudian memberatkan ke sisi yang berbeda. Jangankan berpoligami, jadi hakim aja. Ada seorang hakim yang akan meninggal, kemudian dipanggillah seorang anaknya. Anaknya ini yang nanti akan menggantikan dia sebagai hakim.
Lalu dia bilang, anakku kemarilah. Ciumlah sini, ciumlah telinga kananku. Lalu dicium. Kemudian dia tersenyum. Lalu sekarang ciumlah telinga kiriku. Wah, dia sangat sedih dan muntah-muntah dia. Lalu ditanya, apa yang kamu rasakan? Telinga kananmu baunya harum sekali. Lalu telinga kirimu baunya busuk sekali. Lalu si hakim ini bilang, ketahuilah anakku, begitulah beratnya menjadi seorang hakim ketika ada dua orang yang mengadu secara bersama-sama. Lalu satunya aku dengarkan keluhannya, yang satunya terabaikan karena sedang mendengarkan yang satu. Meskipun hanya tentang penundaan, tetapi itu membuat telinga kiriku berbau busuk seperti itu. Itu adalah simbol nanti bagaimana aku di hadapan Allah. Maka ketika sampean berani berpoligami, sampean harus pernah dan bisa serta mampu merelakan ego sampean sebagai laki-laki untuk selalu membuat 2 orang, 3 orang, atau 4 orang itu selalu merasa diperlakukan adil. Adil itu tidak selalu ngasih makan paha ayam, semuanya paha ayam. Enggak, karena bisa jadi yang satunya enggak mau ayam, tapi telur. Kalau sama kasih paha ayam semua, enggak adil tuh. Itu bukan adil. Adil itu tidak sama. Adil itu persoalan tentang proporsional. Makanya kemudian Allah mengaturnya. Dari sisi waktu sekarang. Waktu juga demikian. Lalu dari sisi kemampuan teatrikal sampean. Laki-laki itu harus mempunyai kemampuan teatrikal. Bahkan ketika sampean misalnya sedang tidak ingin tersenyum kepada istri sampean yang satu, sampean itu harus berusaha tersenyum. Untuk apa? Untuk membagi senyum, karena yang tadi yang satunya sampean bersenyum tuh. Lalu yang berat lagi, ketika sampean menikah 2, minimal 2 lah, itu sampean tidak sedang hanya menikahi 2 orang itu, tetapi sampean juga sedang menikahi, dalam tanda kutip ya, menikahkan atau menyatukan 2 keluarga. Yang sampean juga harus adil terhadap mereka. Karena ketidakadilan sampean terhadap mereka akan berpengaruh terhadap bagaimana perasaan kedua istri sampean, dan itu akan berpengaruh pada kerukunan mereka. Lalu sampean juga kalau menikahi 2 orang itu pasti ada supporter tuh selain keluarga tuh. Siapa orang yang suka dengan si A sama si B? Sampean juga harus mampu menunjukkan kepada mereka bahwa sampean adil, sehingga tidak ada celometan atau lambe turah mereka yang mengganggu rumah tangga sampean. Karena apa? Karena kalau sampai itu terjadi, itu akan sangat mengganggu sampean. Gitu. Dan juga di samping itu adalah tentang ma'isyah. Ma'isyah itu sampean juga harus adil betul. Bagaimana kebutuhan keduanya tercukupi. Jangan karena si A, si Wati itu si Saman karena lebih cantik, kemudian Saman senengi, Saman kasih banyak, lalu si Tukiyem itu karena sudah tuwek, lalu Saman kasih sedikit. Nah ini Saman nanti di akhirat menjadi berat Saman. Nah yang demikian ini biasanya akan membuat kepala laki-laki pecah. Wong sampean kadang menikah 1 aja sering banyak yang mati duluan toh. Karena darah tinggi. Apalagi 2. Hati-hati. Nah, itu dari sisi laki-laki. Belum lagi sampean ingat Isra Mi'raj ketika Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang menaruh seonggok kayu di punggungnya. Lalu berjalan, kemudian menaruh lagi seonggok kayu lagi di punggungnya. Berat sekali. Tapi dia berjalan, ditaruh lagi di punggungnya seonggok kayu lagi. Berjalan, berat, makin berat ditaruh lagi. Kata Jibril,
Karena Nabi bertanya, itu apa Jibril? Itu adalah ya Rasul, orang yang ketika dia masih pemuda, dia hanya bertanggung jawab tentang bagaimana di hadapan Allah ibadah dan amalannya sendiri. Tapi ketika dia menikah, dia menaruh beban dua di pundaknya untuk mengatur dan mengarahkan istrinya agar juga taat kepada Allah. Begitu dia dalam perjalanan hidup punya anak, maka dia punya tanggung jawab tambahan lagi untuk memastikan anaknya taat tunduk kepada Allah. Begitu dia punya anak dua, dia punya tambahan lagi untuk memastikan bahwa anak-anaknya dan istrinya taat tunduk kepada Allah dan diberi makan dengan yang halal. Apalagi kalau sampean kasih dua istri lagi. Sampean menaruh beban itu di punggung sampean untuk memastikan kedua istri sampean, ketika istri sampean kembali untuk taat tunduk kepada Allah. Kalau sampai sampean tidak mampu memberi teladan taat tunduk, beban sampean akan sangat berat sekali di sisi Allah. Lalu bagi yang perempuan, tak ada banyak nasihat, tak ada. Sampean kalau mau oleh Allah di surga. Ini bagi yang laki-laki justru. Yang berat itu adalah yang di laki-laki. Kalau yang perempuan pilihannya cuma dua, take it or leave it. Itu aja, simple. Sampean siap atau enggak, itu aja. Enggak boleh setuju itu enggak boleh. Kita enggak boleh enggak setuju dengan hukum Allah. Pilihannya cuma siap atau enggak siap, itu aja. Jadi kalau advantage-nya ya menurut saya banyak, tapi ya kita memang harus lebih mengarah kepada bagaimana mempelajari hukum itu tidak hanya dari sisi halal haramnya, mubah sunahnya, makruhnya, tapi dari sisi juga hikmatut tasyri' wal falsafahnya. Apa itu hikmah dari sebuah syariat itu? Ya, begitu. Jadi saya rasa itu ya, kalau bicara itu nanti nggak habis-habis, tapi kita pecah-pecah aja menjadi beberapa bagian dalam kajian. Dan menurut saya penting untuk kita pahami bahwa hukum itu ditegakkan memang pasti untuk satu tujuan, terutama untuk kepentingan yang lebih baik. Itu tadi, sebagai laki-laki, hukum itu boleh menikah 1, 2, dan seterusnya, tapi ketahuilah bahwa ada tanggung jawab atau kewajiban yang sebeginian besar di belakang itu yang membuat kita semua itu harus benar-benar berpikir sekian kali sebelum mengambil kepastian untuk melangkah di bidang itu. Dan zaman belum saya terangkan bagaimana beratnya mengarahkan, wah kalau enggak benar-benar kuat tirakat, kuat berdoa, memberi contoh, mengadakan, benar-benar harus siap. Matur suwun, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Insya Allah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilahi husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka tudhillu man la yuzillu man atayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu liman qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal wafa qadal hastina min al-jinn wa syaitan insan kufar rabbana natina wa lina syabin wa man zalimin rabbana mutajana wa zalimin Allahumma rahmatan rabbana Rabbana man faktubna ma asyahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana waj'alna muslimin laka wa mu'minina muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana wal akhirati wal ajri Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa lam yudhis sudur wa sirrul libatin wa narabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil